Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu hari ini kita kembali akan bersama-sama untuk melaksanakan ibadah. Dan ibadah pada minggu kali ini kita kembali melaksanakan ibadah secara online, dikarenakan kondisi penyebaran COVID-19 sudah merebak kembali. Dan tentu kita berdoa mudah-mudahan kiranya kondisi seperti ini segera berlalu. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama untuk mempersiapkan hati iman kita untuk memuji nama Tuhan, menerima, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari ini. Marilah kebaktian minggu ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya persilahkan duduk. Jemaat yang terkasih, ibadah minggu hari ini dilandasi oleh firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 17 ayat 5 yang demikian. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung, menegaskan jati diri Yesus sebagai anak Allah yang akan menggenapi nubuat para nabi. Yesus adalah Kristus, Mesias yang dijanjikan. Oleh karena itu, bersama-sama di dalam ibadah minggu hari ini, kita diajak untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan, sehingga mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dalam menghadapi segala pergumulan hidup. Kita memulai ibadah ini dengan kita pujikan lagu Kidung Jemaat nomor 1. Haleluya, pujilah. Haleluya,
Allah yang hidup, Bapa kekal, langit buana semesta, patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soralah, angkat suaramu, nyanyilah, tabuhlah tiba dan genggam, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Bersama kita akan mendengarkan pembacaan hukum kasih, dan hukum kasih terambil dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang akan dibacakan oleh majelis. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian hukum kasih yang telah kita dengar terima bersama. Mari pada saat ini kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, saat ini kami kembali diingatkan melalui hukum kasih, melalui ajaran tentang bagaimana kasih itu bekerja, tentang kasih itu harus kami laksanakan bagi setiap umat-Mu, bagi setiap manusia. Kiranya kami boleh semakin belajar di dalam setiap hari demi hari. Kami menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami, agar kehidupan itu boleh senantiasa ada kasih yang kami hidupi, kami jalankan dan kami laksanakan. Saat ini Bapa, kami mengaku bahwa di dalam keseharian kami, di dalam kehidupan kami, banyak dosa pelanggaran yang telah kami lakukan. Saat ini kami memohon ampun. Saat ini kami mengaku dosa kami. Dalam nama Tuhan Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu mengaku dosa. Amin. Ibadah Minggu pada hari ini
kita juga akan menerima berita anugerah yang terambil di dalam Efesus 2 ayat 8 yang akan dibacakan oleh majelis. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bersama-sama marilah kita merespon anugerah yang telah kita terima melalui pujian Kidung Jemaat nomor 46. Saya ulangi, Kidung Jemaat nomor 46. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu, dengar hai yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Pada saat ini kita akan juga menerima petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru terambil di dalam Galatia 5 ayat 13 yang akan dibacakan oleh majelis. Petunjuk hidup baru dari Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian petunjuk hidup baru yang telah kita terima dan dengar bersama. Kiranya firman itu memperbaharui setiap kehidupan kita. Semakin kuat, semakin taat, semakin tangguh di dalam iman atas dasar Yesus Kristus. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, bersama-sama marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli yang akan kita nyanyikan melalui Kidung Jemaat nomor 280. Kidung Jemaat nomor 280. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang.
pertama kita akan mengumpulkan persembahan yang telah kita siapkan bersama. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar dari persembahan yang akan kita kumpulkan terambil di dalam Matius 22 ayat 21 yang akan dibacakan oleh majelis. 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita pada saat ini. Dan persembahan yang akan kita edarkan, akan kita iringi melalui pujian Kidung Jemaat nomor 287B. Kidung Jemaat nomor 287B. Sekarang beri syukur. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terhilang terus, semula dan tetap. Yang maha mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terbit, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Saya undang kembali untuk kita bangkit berdiri. Mari kita serahkan apa yang boleh terkumpul pada hari ini di dalam persembahan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan, dan marilah kita memohon pertolongan Tuhan. Pada saat ini kita akan menerima berkat-Nya, yaitu firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali Bapa, anak-anak-Mu datang menghadap kehadirat-Mu dengan penuh rasa syukur. Secara khusus pada saat ini kami boleh memberikan persembahan. Persembahan ini Bapa kiranya dapat dikelola, dapat diterima, dapat dikumpulkan menjadi sarana pelayanan di tempat-Mu ini. Sehingga sukacita firman-Mu boleh terus berkembang, boleh terus dirasakan, dan terus dibagikan kepada sesama kami. Persembahan ini adalah lambang dari kami menyerahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan pada saat ini Bapa, kami boleh menerima sabda-Mu. Kiranya Tuhan boleh menuntun, membimbing, mengurapi kami, sehingga sabda-Mu benar-benar menjadi bagian yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami ini. Kiranya kuasa Roh Kudus memberikan kekuatan, ketegaran bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada ibadah Minggu hari ini terambil di dalam Lukas 9 ayat 28 sampai 43a.
Lukas 9 ayat 28 sampai 43a. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajarannya itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia, dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingnya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Demikianlah sabda Tuhan yang telah kita dengar bersama. Yang berbahagia adalah kita pada saat ini yang tidak hanya mendengar, menerima, tetapi firman itu boleh hidup menjadi satu bagian dalam kehidupan kita, berbuah dan dapat dirasakan oleh banyak orang. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi untuk kita semua, dimanapun kita melangsungkan ibadah. Kembali kita harus melaksanakan ibadah secara online, melalui rekaman yang telah disediakan. Ya, inilah keadaan dan kondisi yang harus kita terima dan kita jalani. Karena COVID-19 kembali mengganas dengan varian barunya Omikron yang begitu cepat menular ke satu dan yang lain. Saya harap kita tetap semangat dimanapun kita beribadah. Karena dengan semangat terus melayani Tuhan, di situ ada sukacita. Di situ ada kekuatan dan pengharapan. Firman Tuhan pada pagi hari ini
di dalam minggu transfigurasi diberi tema ketekunan iman dibangun di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kisah Yesus dimuliakan di atas gunung adalah sebuah peristiwa, kejadian yang begitu menggemparkan dan begitu membekas secara khusus bagi murid-murid Yesus. Ketika Yesus selesai dengan pengajarannya, Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk naik ke atas gunung dan berdoa. Dan yang luar biasa ketika Yesus berdoa, ada perubahan yang terjadi pada diri Yesus. Jubahnya terlihat putih berkilau-kilauan. Mungkin pada waktu itu sungguh tidak dapat kita gambarkan. Begitu luar biasa perubahan yang terjadi dan dialami oleh Yesus. Murid-muridnya Yakobus, Yohanes, dan Petrus sebenarnya tidur, tetapi terbangun dan melihat Yesus beserta dengan 2 orang, yaitu Musa dan juga Elia. Yakobus dan Yohanes takut, mungkin karena efek habis bangun tidur, masih belum sepenuhnya sadar, kok melihat ada 2 sosok yang ternyata adalah Musa dan juga Elia. Tetapi Petrus justru berkata, Tuhan, guruku, aku begitu merasakan bahagia. Akan kudirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dari apa yang diceritakan melalui Lukas ini, Petrus mengalami kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan ketika melihat perubahan Yesus dengan jubah yang begitu putih dan berkilau-kilau, ditemani Musa dan juga Elia. Kebahagiaan, momen pada waktu itu tidak ingin dilewatkan begitu saja. Maka Petrus menghendaki supaya tinggal di situ sedikit lebih lama, supaya kebahagiaan mungkin dapat terus dirasakan. Walaupun sebenarnya Petrus sendiri bingung kenapa dia menawarkan untuk mendirikan 3 kemah. Dari situ turunlah awan, terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Melalui suara itu, Allah Bapa memuliakan Yesus. Yesus dimuliakan sebagai pribadi yang merupakan manusia sejati, sekaligus Tuhan yang sejati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Yesus dimuliakan oleh Allah Bapa di atas gunung. Peristiwa yang dialami, disaksikan oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus membawa dampak yang begitu hebat. Secara khusus pribadi yang menyaksikan. Karena pada waktu itu,
kebahagiaan, keyakinan, keteguhan iman para murid kembali diperkuat, kembali diteguhkan ketika menyaksikan secara langsung Yesus dimuliakan. Lantas keesokan harinya, Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung dan disambut oleh banyak orang yang berbondong-bondong menghampiri Yesus. Ada satu orang berteriak, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku." Ternyata orang ini memiliki satu anak tunggal yang saat itu dirasuki roh jahat, setan, yang pada akhirnya membuat tubuh jasmani si anak ini kesakitan. Awalnya orang ini sudah meminta bantuan kepada murid Yesus, tetapi tidak ada hasil yang didapat. Disinilah Yesus berkata, "Mau sampai kapan aku harus menemani kalian? Kalian sejatinya harus memiliki iman dan kepercayaan yang teguh." Lalu Yesus menyembuhkan anak itu. Dengan kemuliaan Yesus, dengan kemuliaan Allah Bapa, kuasa roh jahat, setan tunduk padanya. Dan sejatinya tiada kuasa lain mampu disandingkan dengan kuasa Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, guru yang diikuti oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus, yaitu Yesus. Sosok itu juga yang kita imani bersama sebagai pribadi, sosok manusia sejati, dan juga Allah yang sejati. Dengan Yesus dimuliakan, para murid merasakan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, semakin dikuatkan, diteguhkan iman mereka. Ditambah lagi mereka menyaksikan kembali kemuliaan Yesus. Kembali mereka menyaksikan kemahakuasaan Yesus. Yesus menyembuhkan anak yang kerasukan setan. Pribadi itulah, guru itulah, Yesus itulah yang juga saat ini kita imani. Maka, marilah kita kembali merenungkan, mungkin jika saat ini kita sedang sesak hidup di dunia ini. Kita merasa pengap, tinggal menjalani kehidupan ini. Banyak sekali masalah, pergumulan, pekerjaan, rumah tangga, pendidikan, belum lagi ada COVID-19. Ingatlah kita memiliki pribadi yang kita imani, yaitu di dalam Yesus Kristus. Pribadi itulah yang memiliki kuasa. Pribadi itulah yang memiliki kemahakuasaan, yang mampu memberikan kelegaan bagi kita semua. Minggu Transfigurasi, minggu di mana Yesus mengalami perubahan, rupa wajahnya berubah, jubahnya putih berkilau-kilau, di mana Yesus dimuliakan sebagai Allah yang agung. Maka saat ini marilah kita kembali melihat, kembali menengok iman kita. Apakah sudah sungguh-sungguh kita mengikuti jalan? Sudah sungguh-sungguh kita melaksanakan tugas yang diberikan kepada kita? Sebuah perumpamaan. Jika kita mungkin tersesat di suatu tempat yang kita tidak tahu jalan keluarnya,
tiba-tiba muncul satu orang yang ternyata mengetahui jalan keluar. Orang ini tidak hanya tahu jalan keluar, tetapi orang ini juga membawa persediaan makanan, minuman, tempat berteduh yang nyaman. Jalan yang ditunjukkan adalah jalan yang begitu baik. Maka kita pasti akan mengikuti. Maka kita pasti akan menuruti apa yang diperintahkan kepada kita. Itulah Yesus. Itulah Sang Juru Selamat Kristus yang mengetahui jalan, yang memiliki berkat-berkat, yang memiliki kediaman yang agung dan damai. Apakah kita sudah mengikuti? Apakah kita sudah melaksanakan apa yang menjadi perintahnya bagi kehidupan kita? Jika kita memang benar-benar mengimaninya sebagai Yesus Kristus yang agung dan mulia. Selamat merenungkan di dalam Minggu Transfigurasi pada saat ini. Semoga firman Tuhan ini semakin menguatkan kita, secara khusus di masa pandemi ini, secara khusus di mana kita hanya bisa melangsungkan ibadah di rumah atau kelompok masing-masing. Tetap semangat, tetap setia, dan tetap teguh atas dasar Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kembali Bapa, kami anak-anak-Mu dengan penuh rasa syukur hadir menghadap Engkau. Saat ini kami telah menerima firman-Mu. Pada Minggu Transfigurasi, kami boleh kembali melihat, menyaksikan kemuliaan-Mu. Itu semua semakin menguatkan pribadi kami yang beriman kepadamu, supaya kami setia dan taat mengikut-Mu, supaya kami setia dan taat di dalam melaksanakan kehendak-Mu di tengah kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Engkau, Yesus yang mulia, yang agung, dan abadi. Kami percaya di tengah kesesakan kami, di tengah pergumulan kami, di tengah pandemi ini, ada Yesus Kristus yang memberikan kelegaan, memberikan jalan bagi kami, yang memberikan perlindungan kepada kami, ketenangan kepada kami, dan sukacita kepada kami. Pada saat ini Bapa, anak-Mu menyatukan hati di dalam syafaat bersama. Pada saat ini Bapa, kami kembali harus menutup gereja, sehingga ibadah dan kegiatan-kegiatan lainnya terpaksa tidak dapat dilangsungkan di gereja. Dampak Omikron yang begitu cepat menyebar, terpaksa kami mengambil langkah untuk menutup sementara gereja. Ini juga merupakan upaya kami untuk mendukung upaya pemerintah di dalam menanggulangi COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus Kristus boleh menuntun kami semua dengan kesabaran, ketulusan, boleh menerima dan menjalani ini. Karena ini untuk kebaikan kami bersama. Biarlah setiap individu, kelompok, keluarga yang melangsungkan ibadah, Tuhan boleh menyertai mereka. Tuhan tidak mengendorkan iman mereka. Tuhan terus menuntun mereka. Pada saat ini Bapa,
kami ingin berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami, jemaat kami yang pada hari ini terpapar COVID-19, yang saat ini harus karantina mandiri karena tracking. Kiranya Tuhan pulih memberkati saudara-saudara kami. Di tengah apa yang boleh dialami dan menimpa, kiranya itu semua tidak melunturkan iman, tidak menggoyahkan semangat mereka. Karena di tengah yang mereka alami, mereka memiliki sosok yang luar biasa. Sosok yang maha mulia, yaitu Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Bapa, kami juga ingin berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, supaya jemaat-Mu boleh senantiasa menerapkan protokol kesehatan, supaya mereka menjaga pribadi mereka. Dengan menjaga pribadi mereka, mereka juga turut menjaga orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami berdoa Tuhan untuk simbah-simbah kami yang lanjut usia, yang sejatinya sebenarnya sungguh merindukan untuk terus beribadah ke gereja. Semangat mereka yang menjadikan teladan bagi kami, anak-anak-Mu yang masih muda. Kiranya Tuhan boleh senantiasa menjaga semangat mereka. Walaupun tubuh fisik semakin lanjut, Tuhan boleh terus memakai dan menuntun simbah dan eyang-eyang kami ini menjadi teladan, panutan bagi kami semua. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu yang saat ini bergumul atas pekerjaan, jodoh, sekolah. Kiranya Tuhan boleh menuntun anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan boleh menuntun jemaat-jemaat-Mu, supaya di dalam menjalani proses demi proses itu, mereka kembali dapat melihat kemuliaan Tuhan. Mereka dapat melihat jalan yang Tuhan tunjukkan bagi mereka. Kami ingin berdoa bagi gereja-Mu, Bapa. Walaupun belum bisa melangsungkan ibadah tatap muka, kami bersyukur Tuhan boleh memberikan berkat-berkat melalui saudara-saudara kami, tim multimedia, tim song leader, majelis yang terus berkarya supaya pelayanan ibadah minggu dapat disajikan dan dinikmati oleh banyak orang. Ini syafaat kami Bapa, ini permohonan dan isi hati kami. Hanya kami tujukan kepadamu. Biarlah kami akhiri syafaat kami pada pagi hari ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 428. Kidung Jemaat nomor 428. Lihatlah sekeliling. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang
yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa arti ladang-ladang, apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusialah tuaiannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama akan kita akhiri ibadah minggu hari ini dengan kita pujikan lagu Kidung Jemaat nomor 410. Kidung Jemaat nomor 410. Tenanglah kini hatiku. Dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Demikian ibadah Minggu Transfigurasi telah usai. Terus semangat bagi kita semua. Jangan lupa menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.